Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu lagi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Dan saya harap anak-anakku semuanya masih tetap menjalani protokol kesehatan, belajar dari rumah melalui sistem daring. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing, agar ilmu yang kita peroleh dapat tersimpan di memori anak-anak semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan memasuki materi pelajaran untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada hari ini kita bertemu pada pertemuan kedua yang kemarin sempat libur di hari Jumat minggu lalu karena tanggal merah, dan hari Jumat itu tidak tanggal merah, cuman pemerintah mengadakan fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir yang bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Kita lihat gambarnya, ada Pancasila sebagai payung bagi elemen bangsa. Elemen itu adalah unsur-unsur yang terdiri dari baik itu unsur ekonomi, politik, sosial, budaya. Dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila. Fungsi kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memiliki corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Ketiga, masih tentang fungsi Pancasila. Yang fungsi ketiganya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita lihat itu gambarnya, ada gambar palu, gambar di dalam suatu pengadilan, meja pengadilan, tapi tetap apapun itu hukumnya tetap harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersumber berdasarkan Pancasila. Kita lihat ada Bhinneka Tunggal Ika, gambar burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika di atas gambar tersebut. Selanjutnya, fungsi yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, artinya Pancasila berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu di mana bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi perjanjian apapun itu yang ada di Indonesia itu adalah final bagi bangsa Indonesia dan kita harus mengamalkannya dan melestarikannya. Selanjutnya yaitu slide keempat, masih tentang fungsi Pancasila. Fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila berfungsi sebagai menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana tujuan dan cita-cita tersebut yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais, yang dimana dasar negara Pancasila
yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada yang memuat cita-cita yang berada pada alinea kedua dan tujuan nasional Pancasila yang terdapat pada alinea keempat. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lihat gambarnya, ada beberapa gambar pulau dan gambar orang dari berbagai suku bangsa, yang dimana tujuan bangsa Indonesia adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang artinya Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, di mana kehidupan berbangsa dan berbangsa negara itu bermaksud adalah bahwa kita harus berlandaskan asas Pancasila. Apapun perilaku kita itu berdasarkan Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Di fungsi Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan, artinya Pancasila dijadikan kerangka, tolak ukur, parameter, acuan, dan arah dan tujuan dari pembangunan. Kita lanjut, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara, para pendiri negara Republik Indonesia membutuhkan dasar negara bagi penyelenggara negara. Dasar negara itu dijadikan sebagai cita-cita, acuan, dan tujuan yang dicapai, yang disebut pandangan hidup atau ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila menurut Notonegoro seperti dikutip dari Darmo Diharjo SH dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pedoman atau petunjuk atau arahan dalam melaksanakan semua kegiatan dan aktivitas hidup atau kehidupan dalam segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia bersumber pada nilai-nilai religius dan akar budaya bangsa Indonesia yang diyakini mampu memandang, memecahkan masalah yang dihadapi secara tepat dan menuntun, karena pandangan hidup tersebut memiliki landasan fundamental yaitu Pancasila. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ada 3. Pertama, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Kedua, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. 3, menjadi penyemangat untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Demikianlah tadi pembelajaran PKN yang Ibu berikan, dan Ibu harap anak-anak dapat memahami dan mengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.